Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Nama saya Muhammad Zikrian Sajuansyah, mahasiswa dari Sistem dan Teknologi Informasi di Universitas Muhammadiyah Kendari. Mohon maaf Bu, kalau saya boleh tahu nama Ibu. Nama saya dipanggilnya biasa Ibu Yuli. Ya. Baik Bu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya hari ini. Wawancara ini adalah bagian dari tugas akademik yang saya lakukan untuk memahami lebih dalam mengenai beberapa aspek penting dalam perilaku dan etika di lingkungan perkuliahan. Ya. Saya sangat menghargai kesediaan Ibu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan di bidang ini. Semoga wawancara ini saya dapat memperoleh wawasan yang berharga, tidak hanya akan memperkaya pemahaman saya, tetapi juga bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya. Baik, mari saja saya mulai wawancara ini dengan pertanyaan, yaitu apa saja faktor yang dapat menyebabkan mahasiswa bersikap negatif dan bagaimana cara mengubah pola pikir tersebut menjadi lebih positif di lingkungan akademik perkuliahan. Ya, baik. Saya ulangi pertanyaan, bagaimana pandangan mahasiswa dalam hal ini adalah negatif, ya. Ya, jadi banyak faktor itu yang menyebabkan mahasiswa menjadi negatif pandangan terhadap kampus, terhadap akademik, terhadap dosen yang bersangkutan. Banyak faktor. Jadi kita melihat terhadap dosen yang bersangkutan. Yang pertama adalah mungkin dosennya ini malas mengajar. Jadi pandangan mahasiswa itu negatif. Oh, memang tidak bisa mengajar dosen itu. Ya. Bahkan ada pertanyaan, dari alumni mana sih dia itu, tidak pernah kuliah kan? Ya, itu contoh-contoh. Kemudian itu negatifnya mahasiswa, umpamanya dosen dalam memberikan nilai, dosennya aplikasi memberikan nilai, oh dia karena dia sering berkomunikasi dengan ibu yang bersangkutan. Nah, itu banyak faktor. Yang kedua adalah faktor pelayanan kita. Pelayanan kita itu di akademik, di kampus, atau mungkin di laboratorium. Ya, pelayanan apa yang tidak tepat waktu, kemudian pelayanan yang tidak sesuai apa yang mereka harapkan, itu adalah faktor-faktor yang bisa menggiring mereka untuk berpikir negatif. Nah, bagaimanakah solusinya untuk menghilangkan atau meredakan pikiran negatif atau perilaku negatif dari mahasiswa yang bersangkutan? Kalau mereka itu berpikiran negatif, tidak kuliah Bu, dosennya tidak masuk. Ya, jadi kita ingatkan dosen yang bersangkutan, atau dosen yang bersangkutan sadar diri, perbaiki. Kalau memang itu tidak pernah masuk mengajar, ya jadwalnya masuk mengajar. Ya, itu contohnya. Tidak usah kita ada fasilitasnya kok tidak lengkap juga. Nah, kita mau memperbaiki pendapat negatif atau pikirannya negatif mereka itu, ya perbaikilah fasilitas laboratorium itu, perbaiki pelayanan di akademik yang mungkin tidak tepat waktu, kemudian SDM, kemudian apa yang dibutuhkan mahasiswa memang itu harus disiapkan, ya seperti itu. Contoh lagi, mahasiswa mau bosan keterangan aktif kuliah, kan begitu biasa di kampus. Bagian administrasinya tidak ada, itu kan kira-kira negatif lagi untuk mahasiswa. Nah, bagaimana pelayanan itu supaya kita bisa maksimalkan, kita bisa berikan sesuai memang dengan waktunya, sehingga pikiran-pikiran negatif itu tidak lahir dari kalangan mahasiswa. Kalau pikiran negatif itu wajar ada, tapi jangan setiap saat, setiap semester itu terus yang terulang negatifnya mahasiswa itu lagi yang terulang. Ya, jadi kita dari apalagi pemberi fasilitator pembelajaran, berarti tidak ada peminjaksanaan diri, tidak ada keadilan juga kita berikan kepada mahasiswa, sehingga pikiran negatif itu tergiring terus menerus. Jadi dampaknya apa? Semangat mahasiswa akan menurun. Ya, kemudian dia susah untuk berhenti, apalagi mau belajar. Ya, seperti itu. Jadi perlu dipikirkan solusi-solusi untuk merapikan ini pikiran mahasiswa, kemudian menggiring mereka bahwa pikiran negatif itu memang ada, tapi itu jangan terlalu besar posisinya dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Di sini saya ingin mendiskusikan mengenai tiga sifat kerja keras. Baik, langsung saja ke pertanyaan saya, yaitu sebagai anggota akademisi, bagaimana cara Bapak menunjukkan dedikasi Bapak dalam kerja keras agar bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? Ya, terima kasih ya adik mahasiswa. Ini cukup bagus dan gimana cara menunjukkan dedikasi
ya dalam bekerja keras agar bisa menjadi contoh baik bagi masyarakat. Jadi yang pertama, kalau menurut saya, halaman saya, kita harus dari diri kita sendiri. Ya. Kita harus memberikan contoh, ya, atau menjadi suri tauladan. Ya, karena kalau kita sudah bisa jadi panutan, kita melaksanakan semua ketentuan-ketentuan, semua peraturan-peraturan yang sudah ditentukan, ya, baik peraturan oleh negara, baik peraturan di mana kita bekerja atau berkegiatan. Saya kira langkah selanjutnya kita bisa menjadi contoh atau bahan motivasi bagi orang lain atau masyarakat, dengan kita tentunya bekerja keras, ya, melakukan kiat-kiat bagaimana caranya supaya orang lain bisa mengikuti apa yang kita sudah perbuat. Karena kalau kita hanya sekedar bicara atau sekedar gagasan tanpa pekerjaan, tanpa kegiatan, tanpa bukti, mungkin orang lain pun tidak bisa melakukan atau mengikuti kita karena kita tidak berbuat. Jadi menurut saya tadi harus bisa diawali dari diri kita sendiri dulu, baru bisa kita memotivasi pihak lain atau masyarakat umum. Terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu luangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebagai anggota lembaga pemberdayaan masyarakat Bapak menghindari perilaku yang tidak bijak? Saya pribadi selaku Ketua RT Kelurahan Matayoi, untuk perilaku tidak bijak itu, saya sendiri kebetulan banyak berorganisasi. Jadi persoalan kebijakan itu persoalan bijak itu untuk perilaku itu sendiri, saya selalu membalikan daripada persoalan. Jadi setiap persoalan yang ada di lingkungan, khususnya Kelurahan Matayoi, dimanapun itu kejadian, saya selalu melaksanakan dengan cara persuasif. Selanjutnya, bagaimana sebagai anggota LPM Bapak memastikan keadilan dalam setiap tindakan? Kalau bahasa keadilan itu fleksibel, tetapi saya melihat setiap persoalan, saya melihat kedua belah pihak. Dalam artian saya mengutamakan musyawarah mufakat sebelum proses hukum kita laksanakan. Jadi saya selalu mempertemukan di antara keduanya, di mana kalau sudah terjadi kesepakatan keduanya, maka di situ akan terjadi keadilan di kedua belah pihak. Pertanyaan selanjutnya, sebagai anggota LPM, bagaimana Bapak menjaga sikap positif dalam melayani masyarakat? Saya melayani masyarakat itu, saya selalu tegak lurus, dalam artian apa yang saya katakan kepada seluruh warga, dan itulah yang saya laksanakan di mana saja di wilayah Kelurahan Matayoi.